Oke teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Seperti biasa, kali ini saya mau menggarap lampu kembali. Lampunya seperti apa? Ini dia, model spiral keong. Tetapi mohon maaf teman-teman, lampunya sudah saya kondisi bongkar karena mohon maaf sekali tidak semua konten saya mulai dari awal ya. Ya hitung-hitung buat menghemat waktu aja biar lebih cepat. Yang penting jelas ya. Kenapa saya sudah bongkar baru saya kasih tahu ke teman-teman? Sebab sudah saya prediksi ini rusaknya dari filamen. Ini bisa teman-teman lihat sendiri sampai gosong bekas casingnya. Gosong kan tuh. Ini udah menghitam panjang banget. Dan kondisinya juga brutul. Ini filamennya yang satu masih ada kawatnya, yang sebelahnya lagi sudah brutul ini. Sudah pada rantas, sudah terputus ini setelah casing dibuka. Saya cek juga di bagian mesin, kalau dilihat dari segi solderan masih aman. Ini lampu bekas servisan ya teman-teman, bukan lampu masih baru. Jadi sudah pernah diservis orang, masih bagus solderannya. Terus kalau untuk ditanya kak itu kok elko-nya kok mengelupas, itu nggak apa-apa teman-teman, itu karena efek panas. Sebab yang penting ini bawahnya tidak nggak bocor, aman, dan atasnya juga tidak menggembung, berarti aman. Dan saya sudah tes teman-teman, mohon maaf sekali ini kondisinya sudah saya tes, berarti karena memang yang mengalami kerusakan itu hanya komponen saja teman-teman. Jadi saya mau fokuskan di pusat kerusakannya aja. Jadi fokus rusaknya di sini adalah pada filamen, dan saya sudah menyiapkan untuk filamen penggantinya. Ini dia yang pastinya mirip. Spiral ini namanya spiral keong 20 watt ya teman-teman. Ini 20 watt. Nah, buat ganti ini nanti, ini casingnya karena ini susah, karena model spiral keong ini susah banget dikeluarin atau karena banyak lem silikonnya. Jadi jalan satu-satunya mungkin nanti akan saya pecah teman-teman, harus dipecah untuk memasukkan filamen barunya ini. Karena model filamennya ini kan kayak keong persis ya, makanya dinamai spiral keong. Bukan yang model apa ya namanya, yang jari kayak gini nih. Ini kan modelnya kan bengkong ya ini. Langsung aja, karena sumbernya ini pada masalah filamen, berarti saya harus mengganti filamennya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, sudah saya lem dan filamen yang rusak sudah saya buang karena sudah brutul. Tapi nggak apa-apa, meskipun sudah rantas waktu saya buka casing, karena itu kan filamennya pun sudah putus, jadi nggak masalah. Jadi saya ganti baru seperti ini, masih kinclong banget kan, nggak seperti tadi, sebab ini filamennya baru. Jadi kalau ukuran spiral keong itu untuk ukuran 20 watt, 24 itu ada spare partnya penggantinya teman-teman. Untuk watt sedang seperti ini 20 watt atau 24 watt itu ada penggantinya, itu ada. Mungkin kayak di toko-toko elektronik ya, mungkin sebagian ya itu ada teman-teman, di daerah saya pun ada gitu. Jadi kalau daerah kalian masing-masing ya saya kurang paham sih. Cuma kan karena saya ini tukang lampu ya, tuser lampu gitu, tukang servis lampu, jadi saya belinya online teman-teman. Tapi di toko saya itu ada, di toko online terdekat sini itu ada. Cuma di daerah kalian saya tidak tahu ada atau tidak. Jikalau teman-teman mungkin di rumah mempunyai rusak lampunya, bagian khususnya filamen putus terus nggak ada pengganti gitu, atau kalian punya lampu pecah gitu, jadi kalian bingung takutnya nggak bisa diservis karena nggak ada gantinya gitu. Kecuali kalau untuk watt 15 ke bawah, untuk ukuran lampu spiral keong seperti ini itu memang tidak dikeluarkan teman-teman. Jadi mungkin sudah jadi hak ciptanya pabrik kayaknya. Ini pun beruntung sama pabriknya diciptain gitu, dikeluarin buat para tuser buat mengganti spare part gitu. Itu pun sudah alhamdulillah sih. Jadi para tuser bisa mengganti, ataupun ya nggak cuma tuser sih, yang intinya untuk pribadi kita sendiri gitu. Kalaupun kita punya kemampuan, asal kalian memperhatikan video-video saya, pasti kalian bisa gitu nyervis sendiri di rumah, dari kerusakan yang ringan hingga mengganti spare part, contoh karena rusak gosong gitu. Apalagi kalau untuk masalah cuma solderan terus filamen, itu kan cuma modal sedikit, paling cuma kalau modal sih ganti filamen ya. Kalau nyolder itu kan nggak pakai modal teman-teman.
Oke, langsung tanpa basa-basi akan saya tempelkan kembali mesinnya seperti ini, sebab ini lampunya ukuran 20 watt seperti ini. Nah, ngepas banget kan di casing. Jadi mohon maaf banget, tidak semua konten saya itu saya mulai dari awal. Bisa saja sewaktu-waktu ya kondisinya sudah saya bongkar baru saya membuat konten teman-teman. Contohnya seperti ini. Karena saya pikir rusaknya ruwet sekali karena dari depan casing itu agak gosong, takutnya rusaknya nggak bisa diselamatin, jadinya saya nggak bikin konten. Kalau teman-teman di rumah tidak punya tang pelintir seperti ini, kalian bisa menggunakan seperti tang ya, tang tapi yang agak ukuran kecil teman-teman, jangan yang besar, nanti nggak bisa untuk melintir kawatnya ini ya. Intinya biar kencang, biar agak rapi juga sih. Kalau sama saya pasti rapi, sebab ini saya pakai alat teman-teman, sudah ada alatnya. Untuk para tusar-tusar lampu ini pasti sudah pada punya gitu, sudah nggak asing lagi. Tapi kalau bagi teman-teman yang baru tahu, itu mungkin tanya-tanya gitu, itu alatnya pakai apa biar rapi gitu. Kalaupun nggak ada, teman-teman nggak punya ya pakai tang aja nggak apa-apa, bagus kok hasilnya. Yang penting tangnya itu yang kecil, jangan yang ukuran besar teman-teman, karena untuk melintir kawat yang kecil. Setelah kita sudah selesai memasang kembali ke filamennya, mesinnya, kita akan coba nyalakan. Seperti biasa saya menggunakan jalur anti konslet. Saya colokkan dulu. Nah, sudah dipastikan pasti nyala teman-teman, sebab ini rusaknya hanya pada filamennya saja, sementara mesinnya masih oke gitu. Masih oke, sebab saya tadi sebelum membongkar ini, sebelum saya rakit filamennya saya sudah cek seperti milar, terus resistor dan elko-nya yang kelihatan sudah terkelupas sehingga ukurannya tidak tahu gitu ya. Itu sudah saya cek masih aman. Kalau mungkin teman-teman tanya, Kak itu yang terkelupas itu elko-nya ukuran berapa gitu, berapa mikro gitu. Kalau setahu saya ukuran 20 watt itu kisaran 5,6 ataupun bisa pakai yang 6,8 teman-teman. Kalau untuk 4,7 itu kan 18 watt kalau nggak salah. Bahkan ada yang pakai untuk elko ukuran 4,7 itu untuk ukuran 14 watt gitu. Jadi kalau karena ini 20 watt, jadi ini ukuran elko-nya 5,8. Kisaran saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang lampu, pasti akan lebih paham tanpa harus harus nentuin ini berapa mikro, ini berapa mikro gitu. Terang banget ini teman-teman, sudah normal kondisinya karena hanya rusak casingnya saja. Ini tinggal masang casing, nih ya casing dan dratnya saja sudah bisa dipakai lampunya seperti semula. Oh ya, ini bukan lampu saya teman-teman, ini orang servis ke saya. Jadi saya niatnya tadi nggak bikin konten, tapi ya sudahlah, saya videokan aja. Sekali-kali sharing-sharing pengalaman buat teman-teman yang masih bingung tentang lampu. Jadi sedikit-sedikit lah saya lontarkan ke teman-teman gitu ilmunya, berbagi ilmu lah intinya ya teman-teman. Jadi untuk ukuran lampu, jikalau teman-teman di rumah punya lampu yang mirip seperti saya garap ini, yang seperti yang saya videokan ini, yang model spiralnya itu keong, itu ada penggantinya teman-teman. Untuk watt 20 dan 24 hingga ke atas 32 itu pun ada penggantinya, itu ada dari pabriknya itu diturunkan gitu. Bisa ya kalau kalian terpaksa banget nggak ada di toko terdekat kalian, ya kalian harus online teman-teman, karena pasti kalau di online itu kan pasti ada gitu. Cuma resikonya ya pasti pecah gitu. Jadi kalau kalian mau beli spare part lampu kaca kayak gini, model kaca kayak gini, saya sarankan jangan cuma 1 biji doang teman-teman. Karena untuk yang namanya barang kaca ya, kita mau di packing seaman apapun pasti pecah teman-teman. Jadi kalian harus punya serepnya gitu. Jadi kalau kalian mau order, itu saran saya gitu ya, saran saya, kalau kalian mau nurut gitu, jangan cuma 1, minimal 2 atau 3. Jadi jikalau salah satunya sampai ke tangan kalian itu pecah, berarti kalian sudah punya
serepnya gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu aja untuk memberitahu ke teman-teman untuk ukuran watt segini itu ada pengganti filamennya gitu. Oke, cukup sampai di sini saja teman-teman. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya, bisa ke teman kalian juga dan orang-orang terdekat di kalian ya. Oke, next video saya selanjutnya, tunggu konten-konten menarik saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.